Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfi Irfani. Kali ini saya akan membuat video tentang maqasidus syariah. Nah, apa sih itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah itu secara bahasa berasal dari dua kata. Yang pertama maqasid dan yang kedua asy-syariah. Maqasid itu bentuk jamak dari lafadz maksud yang berarti tujuan. Nah, asy-syariah itu berarti hukum-hukum Islam. Nah, kemudian secara istilah, yaitu maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam melalui penetapan hukumnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada suatu istilah dalam maqasidus syariah yang merujuk pada 5 prinsip pokok yang menjadi tujuan utama syariat Islam dalam menetapkan hukum, yaitu yang biasa disebut dengan kulliyat al-khamsah. Nah, kulliyat al-khamsah itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama hifdzudzin, yang kedua hifdzun nafas, yang ketiga hifdzul aql, yang keempat hifdzun nasl, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu hifdzul mal. Nah, hifdzudzin sendiri itu merupakan syariat yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan kemurnian ajaran agama Islam. Nah, contoh penerapannya yaitu kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Kemudian larangan untuk murtad dan penistaan agama. Diperbolehkannya jihad dalam kondisi tertentu untuk mempertahankan agama. Nah, tujuannya sendiri yaitu agar manusia tetap terhubung dengan Tuhan dan menjalankan ajarannya. Kemudian yang kedua yaitu hifdzun nasl atau menjaga jiwa. Nah, maknanya sendiri yaitu menjaga kehidupan manusia dan menjamin hak setiap individu. Nah, contoh penerapannya yaitu larangan membunuh, mencelakai, atau menyakiti orang lain. Kemudian ditetapkannya hukum qisas dan diyat. Nah, kemudian kewajiban untuk menjaga kesehatan dan larangan bunuh diri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dalam keamanan dan kedamaian. Lanjut yang ketiga yaitu hifdzul aql atau menjaga akal. Nah, maknanya akal adalah alat memahami ajaran agama dan dunia, yang mana seharusnya itu dijaga dari kerusakan. Nah, contoh penerapannya yaitu larangan minum minuman keras seperti narkoba atau sejenisnya. Kemudian perintah untuk menuntut ilmu atau berpikir. Kemudian hukuman bagi pelaku kejahatan yang kehilangan akal karena mabuk. Nah, tujuannya sendiri untuk apa? Tujuannya agar manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta memahami syariat. Lanjut poin yang keempat yaitu hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Nah, maknanya Islam itu menjaga kehormatan garis keturunan. Nah, contoh penerapannya yaitu perintah pernikahan dan larangan untuk berzina. Kemudian hukum hudud untuk pelaku zina dan menetapkan hak waris dan nasab. Tujuannya untuk menjamin kesinambungan generasi dan masyarakat yang bermoral. Lanjut yang terakhir yaitu hifdzul mal atau menjaga harta. Nah, maknanya harta adalah amanah yang harus dijaga dan digunakan secara halal. Contoh, larangan untuk mencuri, korupsi, riba, dan sejenisnya, baik itu penipuan atau bagaimana. Nah, kemudian kewajiban zakat untuk distribusi kekayaannya itu melalui zakat. Kemudian perlindungan hak milik
dan kebebasan ekonomi dalam batas syariat. Nah, tujuannya sendiri untuk apa? Tujuannya untuk menjaga kestabilan ekonomi dan keadilan sosial. Kesimpulannya, kelima prinsip ini membentuk fondasi dari maqasidus syariah itu sendiri. Baik, dilanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu dalam maqasidus syariah itu ada beberapa tingkatan maslahah. Nah, tingkatan maslahah ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu daruriyat. Yang pertama itu daruriyat, yang kedua itu hajiyat, dan yang ketiga yaitu tahsiniyat. Nah, apa sih daruriyat? Nah, daruriyat itu maslahah yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, agama, tatanan masyarakat. Tanpanya, kehidupan akan rusak total atau tidak berjalan sama sekali. Nah, kemudian hajiyat. Apa itu hajiyat? Yaitu kebutuhan sekunder atau kebutuhan pendukung. Nah, maknanya yaitu maslahah yang diperlukan untuk menghindari kesulitan dan kepayahan, meskipun tidak menyebabkan kerusakan total jika memang tidak ada. Tujuannya untuk memberi kemudahan dalam pelaksanaan agama dan kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu tahsiniyat. Apa sih tahsiniyat? Yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan pelengkap. Nah, maknanya maslahah yang berkaitan dengan kesempurnaan, etika, dan keindahan dalam kehidupan. Kehadirannya menyempurnakan dan memberi keindahan dalam kehidupan. Namun, ketidakhadirannya tidak menyebabkan kesulitan yang amat berat. Nah, tujuannya untuk mewujudkan nilai moral, sopan santun, dan kemuliaan. Kesimpulannya yaitu maqasidus syariah adalah tujuan dan hikmah utama di balik penetapan hukum-hukum Islam. Nah, inti dari maqasid adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah atau kerusakan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kelima, tujuan pokok syariah yang telah dijelaskan atau yang biasa disebut dengan al-kulliyat al-khamsah itu menjadi fondasi utama dalam merancang dan menilai kebajikan hukum Islam. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya tentang maqasidus syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.